Bayangkan sebuah desa yang selama puluhan tahun menolak Kristen, mengusir siapapun yang membawa salib, dan hidup dalam ketakutan serta kebencian yang diwariskan generasi demi generasi. Hingga suatu hari, banjir besar datang menghancurkan rumah dan sawah, memaksa warga hidup bersama di pengungsian. Di tengah kesulitan itu, seorang pria tua bernama Pak Samuel muncul dengan kasih yang tulus, menyelamatkan nyawa dan mengajarkan pengampunan. Perlahan, hati warga berubah. Salib yang dulu ditakuti kini berdiri di setiap halaman, dan desa itu menemukan damai sejati. Kisah luar biasa ini membuktikan bahwa pengorbanan, keberanian, dan kasih mampu mengubah komunitas paling keras sekalipun menjadi lambang persatuan. Sebuah desa terpencil di pedalaman yang selama puluhan tahun dikenal sebagai wilayah paling keras menolak simbol-simbol Kristen kini kembali menjadi sorotan publik. Warga di sini, yang mayoritas menganut tradisi adat turun-temurun, bahkan memiliki aturan tidak tertulis bahwa salib tidak boleh terlihat di wilayah mereka. Semua gereja yang pernah berdiri di masa lalu telah dibongkar hingga tak bersisa, dan para penganut Kristen yang masih ada terpaksa menjalankan ibadah secara diam-diam di rumah masing-masing. Suasana ketegangan itu begitu kental hingga setiap tanda salib, bahkan yang sekecil kalung, dapat memicu amarah warga. Larangan ini bukan hanya berlaku di ruang publik, melainkan juga masuk ke ranah pribadi. Anak-anak di sekolah dilarang menggambar bentuk salib, bahkan hanya sekadar coretan iseng. Kepala desa bersama tokoh adat kerap mengingatkan bahwa keberadaan simbol itu dianggap pembawa sial bagi masyarakat. Tekanan sosial yang besar membuat banyak warga Kristen memilih menyembunyikan identitas mereka demi menghindari masalah. Di balik kesunyian ini, ada luka sejarah yang belum terungkap, sebuah peristiwa kelam di masa lalu yang disebut-sebut sebagai alasan utama kebencian tersebut. Beberapa orang tua di desa masih mengingat bagaimana puluhan tahun lalu terjadi bentrokan antara kelompok adat dan jemaat gereja. Kisah itu diwariskan dari mulut ke mulut, seringkali dibumbui dengan cerita-cerita yang memperburuk citra umat Kristen. Anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa salib adalah simbol musuh. Tidak ada ruang untuk dialog atau rekonsiliasi. Suasana ini menjadikan desa tersebut sebagai zona tertutup bagi setiap misionaris atau pendeta yang mencoba masuk. Di tengah suasana mencekam itu, muncul kisah seorang remaja yang diam-diam menyimpan kalung salib warisan ibunya. Kalung itu disembunyikan di dalam pakaian setiap kali ia keluar rumah. Namun suatu hari, kalung tersebut terlihat oleh seorang teman sekolah. Berita itu menyebar cepat, dan sang remaja langsung menjadi bahan ejekan serta cemoohan. Insiden ini membuat keluarganya harus menahan malu dan menerima tekanan dari tetangga. Peristiwa kecil itu menjadi pengingat bahwa kebencian masih sangat hidup di desa ini. Meski demikian, di antara bisikan-bisikan kebencian, ada segelintir warga yang mulai mempertanyakan alasan di balik larangan ini. Mereka bertanya-tanya mengapa simbol yang di tempat lain menjadi tanda kasih dan pengorbanan, di desa ini justru dianggap kutukan. Namun rasa takut membuat mereka memilih diam. Setiap pembicaraan yang berbau pembelaan terhadap Kristen bisa berujung pada pengucilan sosial. Ketegangan mulai memuncak ketika beberapa warga melihat ada orang asing berkeliaran di sekitar hutan desa. Orang itu tidak dikenal dan berpakaian berbeda dengan kebanyakan penduduk setempat. Isu pun merebak bahwa ia mungkin seorang pendeta yang mencoba masuk diam-diam. Warga menjadi waspada, khawatir kehadirannya akan memicu perpecahan. Kepala desa langsung memerintahkan perangkat desa untuk mengawasi pergerakannya. Namun sebelum identitas orang asing itu jelas, desa dikejutkan oleh sebuah kejadian aneh pada malam hari. Dari kejauhan, terdengar bunyi dentang lonceng gereja, suara yang tak pernah terdengar lagi sejak puluhan tahun lalu. Dentang itu bergema lembut di tengah kabut malam, membuat sebagian warga keluar rumah untuk memastikan dari mana sumbernya. Tak ada yang menemukan lonceng atau bangunan gereja. Namun desas-desus mulai beredar bahwa itu adalah pertanda buruk. Beberapa orang menganggapnya sebagai kejadian mistis. Sementara yang lain percaya itu adalah ulah orang asing yang baru tiba. Ketakutan bercampur rasa penasaran membuat sebagian warga memutuskan untuk berjaga sepanjang malam. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan suasana desa menjadi sunyi namun penuh ketegangan. Seolah ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang akan mengubah sejarah desa ini. Di tengah ketegangan itu, remaja pemilik kalung salib tadi duduk termenung di dekat jendela rumahnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya, seolah bunyi lonceng itu memanggilnya. Tatapannya mengarah ke kegelapan di tepi hutan, di mana kabut menggantung pekat. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari rangkaian peristiwa yang kelak akan mengguncang keyakinan seluruh desa.
Pagi harinya, kabar bunyi lonceng misterius menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang berkumpul di balai desa untuk membicarakan fenomena tersebut. Kepala desa tampak gelisah, menyadari bahwa desanya sedang menghadapi situasi yang bisa membuka kembali luka lama. Tanpa mereka sadari, lonceng itu bukanlah kutukan, melainkan tanda dimulainya babak baru dalam sejarah desa. Babak yang kelak akan membuat setiap sudut kampung ini dipenuhi dengan salib. Kedatangan seorang pria tua yang mengaku sebagai pekerja sosial menambah ketegangan di desa yang sudah dihebohkan dengan peristiwa bunyi lonceng misterius. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Samuel, datang dengan pakaian sederhana, membawa tas besar berisi alat-alat pertukangan. Awalnya ia mengatakan ingin membantu membangun fasilitas umum seperti sumur dan jembatan kecil yang rusak akibat hujan deras. Namun, sebagian warga curiga bahwa kedatangannya punya agenda tersembunyi. Kecurigaan itu semakin menguat ketika ada yang melihat Pak Samuel memungut sebuah papan kayu yang bentuknya mirip salib dari tanah bekas bangunan tua. Meski begitu, ada juga warga yang mulai tertarik dengan kepribadian ramahnya. Anak-anak yang awalnya takut justru sering mengikutinya karena ia suka membagikan permen dan mengajarkan cara membuat mainan dari bambu. Tokoh utama dalam kisah ini, remaja pemilik kalung salib warisan ibunya, diam-diam mengamati gerak-gerik Pak Samuel. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria tua ini berbicara. Penuh kelembutan dan sabar, bahkan ketika mendapat tatapan sinis dari warga. Kehadiran Pak Samuel membuat kepala desa gelisah. Ia mengadakan rapat tertutup bersama para tokoh adat untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar orang asing itu tidak membawa ajaran baru. Dalam rapat tersebut, beberapa tokoh mendesak agar Pak Samuel segera diusir. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ia tidak menimbulkan ancaman nyata dan justru membantu memperbaiki fasilitas yang sudah lama terbengkalai. Perdebatan sengit itu berakhir tanpa keputusan bulat, membuat situasi desa tetap berada di ambang ketidakpastian. Sementara itu, Pak Samuel mulai memperbaiki sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai di tepi desa. Bangunan tersebut dulunya adalah gereja, namun telah diruntuhkan puluhan tahun lalu. Sebagian besar warga mengira ia hanya ingin menjadikannya gudang atau pos penampungan barang, tapi gosip yang beredar mengatakan bahwa ia berencana membangunnya kembali menjadi tempat ibadah. Gosip itu cepat menyebar, memanaskan kembali sentimen anti-Kristen yang sudah mulai mereda pasca bunyi lonceng misterius. Tokoh utama mulai memberanikan diri mendekat dan membantu pekerjaan Pak Samuel. Awalnya ia hanya mengangkat kayu atau menyapu halaman. Namun lambat laun pria tua itu mulai menceritakan hal-hal yang membuat hati remaja itu bergetar. Ia bercerita tentang kasih, pengampunan, dan bagaimana salib bukanlah simbol kebencian, melainkan tanda pengorbanan. Cerita-cerita itu disampaikan dengan tenang, tanpa paksaan, namun meninggalkan kesan mendalam. Ketika malam tiba, beberapa warga mendatangi bangunan tua itu untuk memprotes. Mereka menuntut agar perbaikan dihentikan karena dianggap menghidupkan kembali masa lalu yang kelam bagi desa. Suasana memanas, dan salah satu warga bahkan mengancam akan merobohkan lagi bangunan itu. Namun Pak Samuel tetap tenang. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa bangunan itu hanya akan digunakan sebagai tempat berlindung bagi siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang agama. Perdebatan itu membuat sebagian warga mulai bimbang. Mereka mengingat bahwa tidak ada satupun orang asing yang datang ke desa selama puluhan tahun dan mau bekerja keras membangun fasilitas umum secara gratis. Namun, kebencian yang diwariskan masih mengikat sebagian besar dari mereka. Kepala desa memutuskan untuk mengawasi Pak Samuel dari dekat, bahkan menempatkan 2 orang untuk memata-matainya setiap hari. Beberapa hari kemudian, Pak Samuel menemukan sebuah benda yang menghebohkan warga. Sebuah salib kayu tua yang terkubur di halaman bangunan tersebut. Meski kayunya lapuk, bentuknya masih jelas terlihat. Benda itu diduga peninggalan gereja lama yang pernah berdiri di sana. Temuan ini memicu kemarahan sebagian warga, tetapi juga menumbuhkan rasa penasaran di hati yang lain. Bagaimana salib itu bisa bertahan begitu lama di bawah tanah? Mengapa baru sekarang ditemukan? Remaja pemilik kalung salib itu memandangi benda itu lama sekali. Ia merasa seperti menemukan potongan sejarah yang selama ini disembunyikan. Dalam hatinya, ia yakin bahwa temuan ini adalah tanda penting, meski belum mengerti artinya. Pak Samuel menyimpannya dengan hati-hati dan menempatkannya di sudut bangunan yang sedang diperbaiki. Hari-hari berikutnya, hubungan antara warga desa dan Pak Samuel berada di titik kritis. Setiap langkahnya diawasi, setiap ucapannya dicatat. Namun,
Tanpa mereka sadari, bibit-bibit perubahan mulai tumbuh di hati sebagian orang. Temuan salib tua itu, bersama sikap ramah dan ketulusan Pak Samuel, perlahan-lahan mulai menggoyahkan tembok kebencian yang selama ini mengurung desa. Hujan deras yang mengguyur selama 5 hari berturut-turut membuat sungai di pinggir desa meluap dan menghanyutkan sebagian besar pemukiman. Air bercampur lumpur menerjang rumah-rumah, memutus jalan setapak, dan merendam lahan pertanian. Desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan kecoklatan, dengan suara deras air menelan segala yang dilaluinya. Warga berlarian menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi, membawa apapun yang bisa digenggam, mulai dari pakaian, peralatan masak, hingga hewan peliharaan yang ketakutan. Bencana ini datang tanpa peringatan resmi karena desa terpencil itu tidak memiliki sistem peringatan dini. Pemerintah desa kebingungan, sementara hujan terus mengguyur tanpa henti. Di tengah kepanikan, muncul sosok Pak Samuel yang bergerak cepat menolong warga. Ia memimpin sekelompok anak muda, termasuk remaja pemilik kalung salib, untuk mengangkut orang-orang yang terjebak di rumah dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Dalam situasi kacau ini, hampir tidak ada yang peduli pada latar belakang agama. Semua hanya ingin bertahan hidup. Bangunan tua yang sedang diperbaiki oleh Pak Samuel menjadi satu-satunya tempat yang cukup kokoh untuk dijadikan lokasi pengungsian. Meski belum selesai direnovasi, dindingnya yang tebal dan posisinya yang agak tinggi membuatnya aman dari terjangan banjir. Tanpa ragu, Pak Samuel membuka pintunya lebar-lebar dan mempersilakan siapapun masuk, tanpa memandang apakah mereka pernah memusuhinya atau tidak. Di sini semua selamat, ujarnya singkat sambil membantu seorang nenek yang hampir pingsan. Pemandangan di dalam bangunan itu penuh dengan ironi. Orang-orang yang beberapa minggu lalu memprotes keras kehadiran Pak Samuel kini duduk berdesakan, basah kuyup, dan menggigil di bawah atap yang disediakannya. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para ibu mencoba menenangkan mereka. Di tengah ruangan, terpasang salib tua yang ditemukan Pak Samuel, kini berdiri tegak di atas meja kayu. Tanpa disadari, salib itu menjadi semacam penanda bahwa tempat ini adalah zona aman. Di luar, hujan tetap turun deras. Air mulai menggenangi jalan menuju pusat desa. Beberapa rumah roboh tersapu arus, dan hewan ternak hanyut tak tertolong. Dari kejauhan, suara-suara minta tolong terdengar di antara derasnya air. Pak Samuel dan beberapa pemuda bolak-balik menyelamatkan warga yang masih terjebak, meski nyawa mereka sendiri terancam. Aksi itu membuat banyak orang mulai memandangnya dengan cara berbeda. Remaja pemilik kalung salib ikut terjun membantu. Meskipun kakinya gemetar karena dingin, ia merasa ada dorongan kuat untuk berada di sisi Pak Samuel. Setiap kali ia melihat salib tua itu di tengah ruangan, entah mengapa rasa takutnya berkurang. Ada semacam keyakinan bahwa mereka akan selamat. Beberapa warga mulai berbisik, mengakui bahwa simbol yang selama ini mereka benci justru menjadi penanda keselamatan mereka malam itu. Ketika malam tiba, listrik mati total. Hanya cahaya lampu minyak dan lilin yang menerangi ruangan. Di tengah kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara hujan, Pak Samuel berdiri dan mengajak semua yang ada di sana untuk saling menguatkan. Ia tidak berkhotbah, tidak memaksa siapapun untuk ikut imannya, tetapi kata-katanya menenangkan hati yang gelisah. Kita mungkin berbeda, tapi malam ini kita semua sama. Kita adalah manusia yang ingin selamat, ucapnya. Sepanjang malam, bangunan itu menjadi benteng pertahanan terakhir dari banjir yang makin menggila. Beberapa kali air sempat mendekati pintu, namun syukurlah tidak sampai masuk. Warga saling berbagi makanan seadanya. Mereka yang biasanya enggan duduk dekat orang yang berbeda keyakinan kini saling berbagi selimut. Perlahan, dinding kebencian yang kokoh selama puluhan tahun mulai retak. Keesokan paginya, hujan mulai mereda, meski air masih menggenangi sebagian besar desa. Dari teras bangunan tua itu, warga menyaksikan kerusakan besar. Rumah-rumah hanyut, kebun terendam, dan jalan porak-poranda. Namun, satu hal yang mereka syukuri adalah banyak nyawa berhasil diselamatkan, terutama berkat keberanian dan keteguhan seorang pria tua yang dulunya mereka curigai. Di hari itu, tanpa seorang pun memerintah, banyak warga memandang ke arah salib tua di tengah ruangan dengan tatapan berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai ancaman, melainkan simbol tempat berlindung di saat bencana. Mungkin mereka belum siap mengakuinya, tetapi malam banjir itu telah menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh keyakinan desa. Pasca banjir besar yang melumpuhkan desa, masalah baru muncul di pengungsian.
Air yang tergenang selama berhari-hari memicu penyebaran penyakit kulit dan diare, terutama di kalangan anak-anak. Beberapa warga mulai mengalami demam tinggi dan muntah-muntah, membuat suasana di bangunan tua itu kembali dipenuhi kecemasan. Persediaan obat sangat terbatas karena akses ke kota terdekat terputus akibat jembatan roboh. Dalam kondisi genting ini, semua mata tertuju pada Pak Samuel, yang ternyata memiliki keterampilan dasar medis dan membawa kotak obat darurat. Dengan sabar, Pak Samuel memeriksa satu persatu warga yang sakit, membersihkan luka, membalut perban, dan memberikan obat yang tersedia. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti, bahkan ketika tubuhnya sendiri mulai terlihat lelah. Tindakan itu membuat banyak warga terdiam, mengingat bagaimana beberapa minggu lalu mereka menuduhnya sebagai pembawa bencana. Kini, di hadapan mereka, pria tua itu justru menjadi penyelamat. Salah satu pasien yang dirawatnya adalah tokoh adat paling vokal dalam menentang kehadiran simbol Kristen di desa. Pria tersebut jatuh sakit parah akibat infeksi luka di kakinya. Awalnya ia enggan disentuh oleh Pak Samuel, namun kondisinya semakin memburuk. Tanpa ragu, Pak Samuel menggunakan obat terakhir yang tersisa untuk menyelamatkan nyawa pria itu. "Obat ini harusnya untukku, tapi nyawamu lebih penting," ujarnya pelan, membuat semua orang yang mendengarnya tertegun. Tindakan itu menjadi titik balik bagi tokoh adat tersebut. Setelah beberapa hari dirawat, kesehatannya membaik. Dalam percakapan singkat, ia bertanya kepada Pak Samuel mengapa mau membantu musuhnya. Dengan senyum lemah, Pak Samuel bercerita tentang seseorang yang bahkan di saat disalibkan tetap mengampuni orang-orang yang menyakitinya. "Kasih yang sejati tidak memilih," ucapnya. Cerita sederhana itu menyentuh hati sang tokoh adat, yang kemudian mulai mempertanyakan kebenciannya selama ini. Kabar tentang sikap mulia Pak Samuel cepat menyebar di antara warga. Banyak yang mulai diam-diam mendekat untuk mendengarkan kisah-kisah yang ia bagikan tentang kesabaran, pengampunan, dan pengorbanan. Beberapa ibu mengaku terharu hingga menangis ketika mendengar kisah seorang gembala yang meninggalkan 99 domba demi mencari satu yang hilang. Mereka mulai menyadari bahwa cerita-cerita itu bukan sekadar dongeng, tetapi ajaran yang relevan dengan kehidupan mereka. Suasana di bangunan tua itu perlahan berubah. Orang-orang yang sebelumnya duduk berkelompok berdasarkan kedekatan mulai bercampur tanpa memandang latar belakang. Anak-anak yang sempat takut pada salib tua kini menjadikannya titik bermain, bahkan memegangnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada lagi wajah yang tegang atau tatapan penuh kecurigaan setiap kali Pak Samuel berbicara. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan terima kasih. Kepala desa, yang selama ini memimpin penentangan terhadap segala yang berbau Kristen, mulai kehilangan pengaruhnya. Meski masih menyimpan kekhawatiran, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria yang ia anggap ancaman telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Bahkan beberapa anggota keluarganya sendiri mendapatkan pertolongan langsung dari Pak Samuel. Tekanan dari warga membuatnya sulit untuk mengambil tindakan tegas. Di satu malam yang dingin, setelah semua pasien tertidur, tokoh adat yang pernah dirawat itu mendatangi Pak Samuel. Ia membawa secangkir air hangat dan berkata, "Aku tak tahu apa yang membuatmu seperti ini, tapi aku tahu desa ini takkan pernah sama lagi setelah kau datang." Kata-kata itu, meski singkat, adalah pengakuan pertama dari seorang tokoh desa bahwa tembok kebencian mulai runtuh. Keesokan paginya, beberapa warga datang membawa bahan makanan sebagai ucapan terima kasih. Mereka mulai menyebut bangunan tua itu bukan lagi gudang orang asing, melainkan rumah bersama. Salib tua yang dulu ditakuti kini berdiri di tengah, dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mencoba menurunkannya. Seakan diam-diam, warga mulai menerima kehadirannya. Bencana yang awalnya dianggap kutukan kini justru menjadi katalis perubahan hati. Di antara ranjang-ranjang darurat, suara tawa anak-anak mulai terdengar lagi. Warga yang dulu memusuhi kini saling membantu. Dan di balik semua itu, sosok seorang pria tua dengan hati penuh kasih menjadi alasan mengapa desa ini mulai menemukan kembali kemanusiaannya. Tanpa mereka sadari, inilah titik awal kebangkitan iman yang selama ini terkubur dalam-dalam. Setelah banjir surut, warga perlahan kembali ke rumah masing-masing untuk memulai hidup dari nol. Jalan desa yang rusak mulai diperbaiki secara gotong royong, dan sawah-sawah yang terendam mulai diolah kembali. Namun, selain perubahan fisik, ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di hati masyarakat. Rasa curiga dan kebencian yang dulu begitu tebal mulai memudar, tergantikan oleh rasa syukur dan kebersamaan yang lahir dari masa-masa sulit di pengungsian. Banyak yang diam-diam mengakui
Jika bukan karena bangunan tua dan tangan-tangan yang menolong mereka, entah berapa nyawa yang hilang. Beberapa warga yang selama ini hidup dalam kepercayaan Kristen tetapi menyembunyikan imannya mulai berani menunjukkan identitasnya. Mereka mengundang tetangga untuk ikut berdoa di rumah, dan yang mengejutkan, undangan itu tidak lagi ditolak dengan kasar. Bahkan ada yang penasaran dan ikut duduk mendengarkan doa. Kehangatan ini menjadi pemandangan baru di desa yang selama puluhan tahun menutup rapat pintu untuk segala bentuk ibadah Kristen. Tokoh utama, remaja pemilik kalung salib warisan ibunya, menjadi salah satu yang paling bersemangat. Ia kini tak lagi menyembunyikan kalung itu, bahkan memakainya di luar baju tanpa rasa takut. Kalung ini bukan kutukan, ini tanda kasih, ujarnya kepada teman-temannya yang dulu mengejek. Beberapa anak mulai bertanya apa arti salib, dan ia menjawab sejujur mungkin dengan bahasa sederhana yang bisa dimengerti. Desa yang mulai terbuka ini memunculkan ide dari sejumlah warga untuk memperbaiki total bangunan tua peninggalan gereja. Tidak semua langsung setuju, tetapi kali ini perdebatan di balai desa berlangsung lebih damai. Beberapa tokoh berpendapat bangunan itu bisa menjadi tempat berkumpul bersama, tanpa harus dipakai secara eksklusif untuk ibadah. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa sudah saatnya desa memberi ruang bagi mereka yang ingin beribadah secara terbuka. Anak-anak ikut berperan dalam perubahan ini. Mereka membuat salib-salib kecil dari kayu bekas banjir, mengecatnya dengan warna cerah, dan menancapkannya di depan rumah. Awalnya hanya 3 atau 4 rumah yang melakukannya, tetapi dalam hitungan hari, jumlahnya bertambah hingga puluhan. Pemandangan salib kecil di pinggir jalan desa menjadi topik hangat yang bahkan membuat kepala desa terdiam, karena menyadari arus perubahan terlalu kuat untuk dibendung. Pak Samuel, meski tidak pernah memaksa, menjadi sosok yang mempersatukan semangat warga. Ia mengajarkan mereka cara memperbaiki bangunan, membagi makanan, dan merencanakan sistem penampungan air bersih agar bencana tidak terulang. Semua itu dilakukan sambil tetap menebar pesan persaudaraan. Kita berbeda keyakinan, tapi kita satu desa, satu keluarga, katanya dalam sebuah pertemuan warga yang disambut tepuk tangan. Kepala desa, yang dulu keras menentang kehadiran simbol Kristen, mulai kehilangan pengaruhnya. Banyak kebijakannya dibantah oleh warganya sendiri yang kini berani bersuara. Bahkan beberapa orang dekatnya mulai ikut membantu merenovasi bangunan tua itu. Situasi ini membuat kepala desa frustrasi. Namun ia menyadari bahwa mengambil langkah keras justru akan memicu kemarahan warga. Dalam suasana yang kian terbuka, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang warga yang dikenal sangat anti-Kristen secara terbuka menyumbangkan kayu untuk atap bangunan tua. Ketika ditanya alasannya, ia hanya berkata, "Waktu banjir, atap inilah yang melindungi anak saya. Saya tidak peduli itu simbol apa. Yang saya tahu, itu menyelamatkan keluarga saya." Pernyataan itu menggema di telinga banyak orang dan semakin memperkuat tekad untuk membiarkan bangunan itu berdiri. Hari-hari berikutnya, desa mulai terlihat berbeda. Suara nyanyian terdengar dari bangunan tua setiap sore, bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di halaman. Salib tua yang dulu ditemukan Pak Samuel kini ditempatkan di depan pintu, menjadi tanda penyambutan siapapun yang datang. Warga yang dulu menunduk atau berpaling kini berjalan melewatinya tanpa rasa benci. Perubahan ini membuat banyak orang percaya bahwa desa telah memasuki babak baru. Dulu mereka menutup pintu rapat-rapat untuk ajaran yang berbeda, kini mereka mulai membuka hati. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengakui diri sebagai desa yang menerima Kristen, tetapi setiap salib kecil yang berdiri di halaman rumah menjadi saksi bahwa kebencian yang diwariskan generasi demi generasi perlahan digantikan oleh rasa hormat dan kasih. Meski suasana di desa tampak lebih damai, gejolak di bawah permukaan mulai kembali memanas. Kepala desa yang merasa kehilangan kendali mulai merencanakan langkah terakhir untuk menghentikan kebangkitan simbol-simbol Kristen. Dalam rapat internal bersama para pendukungnya yang tersisa, ia mengeluarkan keputusan tegas. Semua salib yang dipasang di depan rumah harus dicabut, dan bangunan tua yang dipakai untuk ibadah akan dibongkar. Keputusan ini segera menyebar ke seluruh desa, memicu gelombang penolakan dari mayoritas warga. Warga yang selama ini menikmati kebebasan baru mereka merasa tidak rela kehilangan kembali ruang kebersamaan yang telah menjadi simbol persatuan. Malam itu, puluhan orang berkumpul di depan bangunan tua, membawa salib kecil buatan anak-anak dan lilin sebagai bentuk perlawanan damai. Di barisan terdepan, remaja pemilik kalung salib berdiri tegak, memandang ke arah kepala desa dengan tatapan mantap. "Kami tidak lagi takut.
ucapnya lantang di hadapan kerumunan. Ketegangan meningkat ketika kepala desa tiba bersama beberapa orang pendukungnya. Dengan suara keras, ia menuntut warga untuk membubarkan diri dan menyerahkan kunci bangunan tua itu. Namun, sebelum suasana berubah menjadi ricuh, tokoh adat yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Pak Samuel maju ke depan. Dengan nada tegas, ia berkata, "Bangunan ini berdiri karena telah melindungi kita semua. Tidak seorang pun berhak merobohkannya lagi." Pertukaran kata-kata tajam pun terjadi. Kepala desa menuduh adanya upaya terselubung untuk mengubah keyakinan desa, sementara warga membalas dengan mengingatkan bahwa selama banjir, tidak satupun pihak lain yang menolong selain orang yang kini ia coba usir. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu pendukung kepala desa mencoba mendekati pintu untuk membuka paksa, namun warga bergandengan tangan membentuk barikade manusia. Di tengah suasana panas itu, Pak Samuel melangkah maju. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia meminta semua orang menurunkan nada bicara. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk keyakinannya, dan bahwa bangunan ini hanyalah tempat berkumpul dan saling membantu. Jika kasih bisa dianggap ancaman, maka kita semua telah kehilangan arah, katanya. Kata-kata itu membuat banyak warga terdiam. Kepala desa yang masih marah akhirnya menantang warga untuk memilih, tetap mempertahankan bangunan itu atau mematuhinya. Keputusan itu diambil secara terbuka di balai desa malam itu juga. Ketika hasil suara dihitung, mayoritas warga memilih untuk mempertahankan bangunan tua dan semua simbol yang ada di dalamnya. Kekalahan telak ini membuat kepala desa terhenyak, menyadari bahwa pengaruhnya telah benar-benar hilang. Dengan wajah masam, kepala desa meninggalkan balai desa tanpa sepatah kata pun. Para pendukungnya yang tersisa mulai mundur satu persatu, tak sanggup melawan arus besar perubahan yang sudah menyapu desa. Di luar balai desa, warga merayakan keputusan tersebut dengan menyalakan lilin-lilin di sekitar bangunan tua. Salib tua yang berdiri di depan pintu kini diterangi cahaya, memancarkan kilau lembut di malam yang sejuk. Remaja pemilik kalung salib berdiri di samping Pak Samuel, merasa bangga bahwa desa telah memilih jalan yang berbeda dari masa lalunya. Beberapa orang menangis lega, termasuk ibu-ibu yang anaknya dulu diselamatkan saat banjir. Malam ini, kita menang bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian untuk saling melindungi, ujar salah satu warga dengan suara bergetar. Peristiwa malam itu menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga desa secara terbuka menolak kebijakan kepala desa demi mempertahankan simbol yang dulu mereka benci. Salib tidak lagi menjadi tanda perpecahan, tetapi lambang kebersamaan yang lahir dari penderitaan bersama. Sejak malam itu, dentang lonceng kembali terdengar dari bangunan tua setiap minggu sore. Warga datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk saling bertukar kabar dan bekerja sama membangun kembali desa. Kepala desa lama tak pernah lagi terlihat, dan desa mulai bersiap menyambut babak baru, era di mana salib bukan lagi musuh, tetapi bagian dari wajah kampung itu sendiri. 1 tahun setelah banjir besar dan konflik penentangan terakhir, desa yang dulu dikenal paling keras menolak simbol Kristen kini berubah total. Setiap rumah memiliki salib kecil di depan pintunya. Sebagian bahkan dihias dengan warna cerah yang mencerminkan kebahagiaan baru. Warga berjalan dengan lebih santai, tersenyum satu sama lain, dan saling menyapa tanpa ada rasa curiga atau ketakutan seperti masa lalu. Perubahan ini membuat banyak pengunjung dari desa tetangga datang untuk melihat fenomena unik yang nyaris mustahil terjadi. Gereja pertama dalam puluhan tahun kembali aktif di bangunan tua yang dulu hampir dihancurkan. Pak Samuel kini tinggal permanen sebagai gembala jemaat, membimbing warga muda dan tua dalam ibadah serta kegiatan sosial. Anak-anak belajar bernyanyi dan membaca kisah-kisah Alkitab, sementara orang dewasa bergiliran menjaga kebersihan dan keamanan bangunan. Bangunan tua yang dulu dipandang musuh kini menjadi pusat kehidupan masyarakat, simbol bahwa kasih dapat mengalahkan kebencian yang diwariskan generasi demi generasi. Tokoh utama, remaja pemilik kalung salib, kini menjadi pengajar Alkitab bagi anak-anak desa. Ia menceritakan sejarah salib, kisah pengorbanan, dan makna pengampunan dengan cara yang sederhana dan menyentuh. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan menirukan gerakan doa yang diajarkan. Peranannya yang dulu dianggap tabu kini menjadi kebanggaan. Dan banyak orang dewasa mengakui bahwa mereka belajar sesuatu yang baru dari generasi muda. Orang-orang yang dulu anti-Kristen juga mulai menunjukkan perubahan nyata. Beberapa dari mereka menaruh salib di halaman rumah sebagai tanda pengakuan,
Sementara yang lain hadir di gereja pada hari-hari penting untuk melihat bagaimana komunitas berkembang. Kepala desa lama telah pergi, digantikan oleh pemimpin baru yang mendukung kebebasan beribadah dan menghormati tradisi masing-masing warga. Desa kini menjadi contoh toleransi dan rekonsiliasi yang jarang terjadi di wilayah pedesaan terpencil. Setiap tahunnya, desa mengadakan peringatan banjir sebagai simbol syukur. Salib-salib yang dipasang di rumah-rumah juga dijadikan bagian dari ritual sederhana untuk mengenang saat-saat sulit yang mereka lalui bersama. Anak-anak memainkan peran penting dalam upacara ini, mengingatkan semua orang bahwa kebahagiaan dan persatuan lahir dari pengalaman bersama, bukan sekadar aturan atau larangan. Warga juga mulai memperbaiki rumah dan fasilitas umum secara bergotong royong. Salib kecil dipasang tidak hanya sebagai simbol agama, tetapi juga sebagai tanda keamanan dan perlindungan. Ada rasa kedamaian yang unik ketika mereka bekerja bersama. Tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan, hanya tekad bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kehadiran Pak Samuel tetap menjadi simbol keberanian dan kasih. Ia sering berjalan-jalan di desa, menyapa warga, dan membantu pekerjaan yang belum selesai. Banyak warga memandangnya sebagai figur yang mengubah arah hidup mereka, bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketulusan yang tulus. Ia menjadi penghubung antara generasi tua yang pernah menolak dan generasi muda yang kini penuh rasa ingin tahu dan penerimaan. Dentang lonceng gereja terdengar setiap minggu sore, menyelimuti desa dengan suasana damai. Suara itu bukan lagi tanda ancaman, tetapi tanda kebersamaan. Warga datang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk bertemu tetangga, mendiskusikan masalah desa, dan berbagi kebahagiaan. Salib yang dulu menimbulkan ketakutan kini menjadi titik fokus dalam kehidupan komunitas yang bersatu. Pemandangan udara desa kini menakjubkan. Dari jauh, rumah-rumah dengan salib kecil di halaman tampak seperti lukisan harmonis. Jalanan ramai dengan anak-anak bermain, orang dewasa beraktivitas, dan sesekali terlihat Pak Samuel berdiri di halaman gereja, menatap seluruh desa dengan senyum penuh kepuasan. Semua yang dulu dianggap mustahil telah terjadi. Desa yang menolak salib kini dipenuhi dengan simbol yang dulu mereka benci. Perubahan ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Desa yang dulunya menjadi lambang kebencian terhadap simbol Kristen kini menjadi contoh nyata bahwa kasih, pengorbanan, dan keberanian untuk berubah mampu mengalahkan warisan kebencian. Setiap salib yang berdiri di halaman, setiap doa yang terdengar di gereja, dan setiap senyum yang bertukar di jalan desa adalah bukti hidup bahwa peristiwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Hati manusia yang tuluslah yang membentuknya. Desa yang dulunya terkenal keras menolak Kristen kini mulai menarik perhatian media lokal dan pendatang dari berbagai daerah. Berita tentang transformasi desa, dari anti-salib menjadi desa yang penuh simbol Kristen, menyebar dengan cepat, membuat banyak orang penasaran ingin melihat perubahan itu secara langsung. Jalan masuk desa yang sempit kini dipadati kendaraan, dan beberapa warga mulai membuka warung serta penginapan sederhana untuk menyambut tamu yang datang ingin belajar tentang toleransi dan persatuan. Pak Samuel tetap menjadi sosok sentral. Ia memimpin tur singkat bagi pengunjung, menjelaskan sejarah desa, peristiwa banjir, dan bagaimana salib yang dulu dianggap musuh kini menjadi lambang persatuan. Warga yang dulu pemalu mulai bercerita, menceritakan pengalaman mereka selama banjir dan bagaimana perubahan hati mereka terjadi. Banyak pengunjung terharu mendengar kisah nyata tentang pengorbanan dan kasih yang tulus. Tokoh utama, remaja pemilik kalung salib, kini sering diminta memberi wawancara singkat kepada media. Ia menjelaskan bagaimana ia belajar berani menunjukkan imannya tanpa takut, dan bagaimana bantuan Pak Samuel mengubah pandangan warga terhadap salib. Pengalaman pribadinya menjadi cerita yang menginspirasi anak-anak muda di desa lain, bahwa perubahan bisa dimulai dari satu individu yang berani berdiri tegak untuk kebenaran. Kehadiran pengunjung membawa dinamika baru. Beberapa anak desa yang sebelumnya jarang bersosialisasi kini mulai berinteraksi dengan anak-anak luar desa, belajar tentang kebudayaan lain, dan ikut bermain bersama. Ini menjadi awal munculnya generasi baru yang lebih terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan. Orang tua merasa lega karena anak-anak mereka tumbuh di lingkungan yang lebih ramah dan penuh kasih. Bangunan tua yang dahulu menjadi simbol ketakutan kini berkembang menjadi pusat komunitas. Tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga menjadi tempat belajar, berkumpul, dan bahkan diadakan kegiatan sosial seperti pelatihan kerajinan tangan. Warga yang sebelumnya enggan terlibat kini ikut serta, mengajarkan keterampilan mereka dan berbagi pengalaman hidup.
Bangunan itu kini menjadi simbol kehidupan baru yang lebih inklusif. Kepala desa baru yang menggantikan pendahulunya bekerja sama dengan warga untuk memperkuat struktur sosial desa. Ia mendukung pengadaan fasilitas publik yang ramah bagi semua, tanpa membedakan latar belakang agama. Bersama Pak Samuel dan tokoh adat, mereka merancang program edukasi dan kesehatan untuk masyarakat, sehingga desa bukan hanya dikenal sebagai desa salib, tetapi juga desa yang peduli dan mandiri. Beberapa warga yang dulu sangat menentang simbol Kristen kini menjadi pendukung aktif. Mereka membantu mengatur tur, membimbing pengunjung, dan menceritakan kisah perubahan hati mereka. Transformasi ini membuat warga menyadari bahwa toleransi bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata yang mampu menyatukan komunitas. Keberanian untuk berubah menjadi inspirasi yang nyata bagi semua orang yang datang. Acara perayaan tahunan desa kini berubah menjadi festival persatuan. Setiap tahun, warga menyalakan lilin di sekitar salib-salib di halaman rumah dan di bangunan tua, mengadakan doa bersama, musik, dan pentas seni anak-anak. Festival ini tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas antar warga. Desa kini dikenal sebagai desa damai, penuh cahaya, dan saling menghargai. Kehadiran media dan tamu membawa tantangan baru. Beberapa warga lama merasa canggung dengan perhatian yang berlebihan, sementara anak-anak dan generasi muda justru merasa bangga. Namun, Pak Samuel menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, tetap rendah hati dan fokus pada kasih serta persatuan. Pesannya diterima dengan baik, karena warga menyadari bahwa perubahan hati lebih penting daripada sekadar pujian dari luar. Dengan arus pengunjung yang terus bertambah, desa mulai berkembang pesat secara ekonomi dan sosial. Rumah-rumah direnovasi, jalan diperbaiki, dan fasilitas umum semakin lengkap. Namun, yang paling penting adalah perubahan mental dan spiritual warga. Salib kini bukan hanya simbol iman, tetapi lambang keberanian, pengorbanan, dan kebersamaan. Desa yang dulu ditakuti kini menjadi contoh nyata bahwa hati manusia mampu berubah, dan kasih bisa menembus tembok kebencian yang paling tebal sekalipun. Desa yang kini dipenuhi salib dan kedamaian mulai menarik perhatian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh sosial. Mereka datang untuk mempelajari bagaimana sebuah komunitas yang sebelumnya penuh kebencian dapat berubah secara drastis. Pak Samuel sering diminta menjadi pembicara, berbagi pengalaman tentang bencana, pengorbanan, dan pentingnya persatuan. Cerita desa ini mulai muncul di media nasional sebagai contoh nyata rekonsiliasi yang jarang terjadi. Anak-anak desa kini tumbuh dalam lingkungan yang ramah dan toleran. Sekolah lokal mulai mengintegrasikan pelajaran nilai-nilai kebersamaan, pengampunan, dan kerjasama lintas agama. Guru-guru melaporkan perubahan positif. Anak-anak yang dulu takut atau pemalu kini lebih percaya diri, aktif bertanya, dan saling menghargai satu sama lain. Salib kecil yang terpajang di halaman rumah kini dianggap sebagai simbol pembelajaran moral, bukan ancaman. Beberapa desa tetangga yang awalnya skeptis mulai mengirim delegasi untuk belajar. Mereka ingin mengetahui rahasia perubahan yang terjadi di desa ini. Warga desa menerima mereka dengan tangan terbuka, menunjukkan bahwa toleransi dan kasih bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana, membantu, berbagi, dan menghormati perbedaan. Pak Samuel memimpin sesi dialog, mengingatkan bahwa perubahan hati membutuhkan kesabaran dan ketulusan, bukan paksaan. Kepala desa baru bersama Pak Samuel membentuk kelompok relawan untuk menyebarkan pengalaman mereka ke desa-desa lain. Mereka berbagi cerita banjir, kesulitan pengungsi, dan bagaimana kerjasama serta pengorbanan mampu mengubah persepsi masyarakat. Banyak kepala desa lain terinspirasi dan mulai menerapkan program serupa, meskipun dalam skala lebih kecil. Desa yang dulunya ditakuti kini menjadi pusat pelatihan toleransi dan kepemimpinan berbasis kasih. Salib yang dulunya menjadi simbol ketakutan kini ditempatkan dengan bangga di setiap rumah. Warga bahkan membuat festival kecil untuk menyalakan lilin di sekeliling salib sebagai tanda syukur. Suasana hangat dan penuh kebahagiaan ini menjadi magnet bagi turis spiritual dan peneliti sosial. Banyak pengunjung merasa tersentuh melihat anak-anak bermain di halaman rumah sambil belajar nilai-nilai persaudaraan. Tokoh utama, remaja pemilik kalung salib, kini menjadi mentor bagi anak-anak baru yang datang dari desa tetangga. Ia menceritakan pengalaman pribadinya tentang ketakutan, pengorbanan, dan bagaimana satu individu bisa memicu perubahan besar. Anak-anak mendengarkan dengan seksama, beberapa bahkan meniru gerakan doa yang ia ajarkan.
Kisahnya menjadi inspirasi nyata bahwa keberanian dan iman bisa menembus tembok kebencian paling tebal. Pak Samuel memanfaatkan momentum ini untuk mengadakan program pembangunan komunitas. Ia mengajarkan warga teknik sederhana memperbaiki rumah, memanfaatkan limbah kayu untuk membuat furnitur, dan merawat kebun agar lebih produktif. Semua kegiatan dilakukan dengan semangat gotong royong, menekankan bahwa kerjasama antar warga adalah kunci keberhasilan desa. Desa tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Media nasional semakin tertarik dengan kisah desa ini. Liputan tentang festival lilin, kegiatan anak-anak, dan salib di halaman rumah disebarkan luas, membuat desa menjadi ikon rekonsiliasi dan toleransi. Banyak penonton terharu melihat transformasi yang terjadi, dari desa yang dulunya anti-Kristen menjadi desa penuh kasih dan damai. Fenomena ini bahkan dijadikan studi kasus di beberapa seminar dan konferensi sosial. Warga desa mulai menyadari bahwa perubahan hati mereka berdampak pada generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan toleran ini akan mewarisi nilai-nilai persaudaraan dan keberanian untuk menghormati perbedaan. Pak Samuel menekankan pentingnya menjaga tradisi ini agar tidak hilang seiring waktu. Salib bukan sekadar simbol, tetapi pengingat bahwa kasih dan pengorbanan mampu mengubah dunia, ujarnya kepada warga. Dengan pengaruh yang semakin luas, desa ini kini menjadi pusat inspirasi bagi banyak komunitas lain. Kisah mereka menunjukkan bahwa bencana dan kesulitan, jika dihadapi dengan ketulusan, dapat menjadi awal perubahan besar. Salib yang dulunya ditakuti kini berdiri sebagai lambang persatuan, keberanian, dan kasih tanpa batas. Desa yang dulu anti-Kristen kini bukan hanya aman dan damai, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang ingin melihat dunia lebih bersatu.